Pada musim kemarau, banyak pohon meranggas dan daunnya berguguran. Daun-daun itu dulunya berwarna hijau, kemudian menguning dan akhirnya gugur. Daun yang gugur menunjukkan bahwa sel-selnya sudah mati. Lalu, apakah sel itu? Bagaimana sel-sel itu menyusun suatu organisme? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Sel adalah satuan fungsional dan struktural terkecil kehidupan. Sel diketahui berukuran mikro atau kecil. Rata-rata sel berukuran 10 hingga 100 mikrometer. Sel terbesar adalah sel telur, dan telur dengan ukuran terbesar adalah telur burung unta. Berdasarkan ada tidaknya membran nukleus, sel terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran nukleus, sedangkan sel eukariotik adalah sel yang sudah memiliki membran nukleus. Contoh sel eukariotik adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau kita perhatikan pada gambar sel hewan dan sel tumbuhan di atas, pada prinsipnya struktur dan fungsi sel hewan sama dengan sel tumbuhan. Namun, terdapat beberapa perbedaan, terutama pada bagian organelnya. Struktur sel hewan terdiri dari: pertama, ada membran sel. Membran sel adalah bagian terluar sel hewan. Fungsinya untuk transportasi zat yang boleh masuk maupun keluar meninggalkan sel. Kedua, ada sitoplasma. Sitoplasma adalah materi yang mengisi antara nukleus dan membran sel. Ketiga, ada nukleus. Nukleus adalah bagian penting sel. Fungsinya untuk kontrol semua kegiatan sel. Berikutnya ada ribosom. Ribosom tersebar di sitoplasma, nukleus, dan retikulum endoplasma. Fungsinya untuk sintesis protein. Berikutnya ada retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar adalah retikulum endoplasma yang ditempeli oleh ribosom. Fungsinya untuk penampungan protein dari ribosom. Sedangkan retikulum endoplasma halus adalah retikulum endoplasma yang tidak ditempeli oleh ribosom. Fungsinya untuk sintesis lipid. Selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi berbentuk kantong seperti cakram. Fungsinya untuk sekresi dan ekskresi sel. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria berbentuk bulat memanjang. Fungsinya untuk respirasi sel. Selanjutnya, bagian sel yang hanya terdapat pada sel hewan adalah lisosom dan sentriol. Lisosom berbentuk bulat dibatasi oleh membran tunggal. Fungsinya untuk pencernaan intraseluler. Sedangkan sentriol adalah bagian sel yang terletak di dekat permukaan luar nukleus. Fungsinya untuk pembelahan sel. Dinding sel merupakan bagian terluar sel tumbuhan. Fungsinya untuk pelindung dan pemberi bentuk kaku pada sel tumbuhan. Vakuola pada sel tumbuhan tampak lebih besar. Fungsinya sebagai tempat penimbunan cadangan makanan. Plastida adalah bagian sel tumbuhan yang bentuknya memanjang. Plastida mengandung pigmen. Fungsinya
untuk tempat fotosintesis. Sel akan mengalami kematian atau apoptosis jika sel sudah selesai melaksanakan fungsinya. Contohnya adalah tumbuhan yang menggugurkan daunnya. Tapi jangan khawatir, sel yang mati akan digantikan oleh sel baru melalui pembelahan sel. Pembahasan kita tentang struktur dan fungsi sel. Tetap semangat belajar ya.